Saya persiapkan dulu untuk rekor. Silakan Pak, silakan sudah di-record. Oke, sudah baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi anak-anakku tersayang. Terima kasih. Selamat pagi Pak Turai. Ya, semuanya sehat-sehat ya hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Apa kabarnya? Luar biasa Pak. Luar biasa. Baik Luar biasa, ya. baik. Jadi begini nanti kalau misalnya saya mengatakan apa kabar, jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Yakin esok sukses. Begitu ya. Coba saya ulangi lagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yakin esok sukses. Baik. Terima kasih. Kelihatannya semangat ya. Meskipun ada beberapa yang masih agak murung wajahnya karena mungkin lembur mengerjakan tugas semalam ya. Baik teman-teman ya. Semua sehat. Hari ini sehat. Kita harus semangat. Nah, saya minta tolong ya hari ini untuk aktivitas kegiatan belajar kita lancar. Saya minta tolong kita doa dulu ya biar aktivitasnya kita bisa lancar. Cici minta tolong Cici untuk kita doa dulu. Oke, terima kasih Pak Turai. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Cici telah mengantar kita doa. Sama-sama, Pak. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah saya ada sekretaris yang cantik ini. Hadir semua ya kita ya, dan meriah. Hadir Pak, siap Hadir semua ya. hadir. Hadir semua. Oke, dengan jumlah yang sesuai berarti kita hadir semua. Baik. Nah, tadi sudah doa, sudah presensi, kemudian kita akan melanjutkan persiapan. Tolong lalu siapkan pulpennya, bukunya, jangan HP aja di bawah itu, disiapkan dulu. Nah, pulpen, bukunya sudah, persiapan kita akan mulai pembelajaran itu harus siap semua ya. Baik, nah kalau sudah siap, mari teman-teman kita akan mengenal untuk materi secara umum. Saya akan sampaikan dulu. Materi sebelumnya kita belajar tentang desa, tentang kota. Nah, materi saat ini kita akan belajar tentang negara maju dan negara berkembang. Ya, kita akan belajar masuk materi negara maju dan negara berkembang. Ayo, ada yang tahu apa itu negara maju dan apa itu negara berkembang? Saya Pak. Ya, Pak. silakan. Kalau negara maju itu biasanya negara yang dia teknologinya sudah maju Pak. Sedangkan kalau negara berkembang bermata pencarian agraris Pak. Itu yang saya ketahui Pak. Terima kasih Cici. Ada lagi satu lagi saya berikan kesempatan. Ya lalu silakan lalu. Ya. Negara maju itu pendapatan kapitanya tinggi Pak Guru. Kemudian kalau negara berkembang itu pendapatan per kapitanya rendah. Oke, baik ya. Kita tepuk tangan untuk temannya yang telah menjawab tadi. Terima kasih. Nah, baik. Hari ini kita juga akan mengenal selain tadi yang disebutkan oleh Lalu dan Cici, kita berikutnya akan mengenal bagaimana karakteristik negara majunya, bagaimana karakteristik negara berkembangnya, bagaimana indikatornya. Ada manfaat untuk kita memahami materi ini ya teman-teman. Yang pertama tentu kita bisa memahami, untuk kita bisa membedakan mana negara majunya, mana negara berkembangnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah tentu kira-kira kalau tadi yang disampaikan oleh Lalu tadi ya menurutnya Sulikin tujuannya apa sih yang kita mengenal negara maju negara berkembang itu? Agar tahu tingkat itu Pak, mana yang negara itu kaya, mana negara itu yang miskin, sehingga itu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Oke, Pak Janudin, Bang Janudin, Bang Ganteng ini, ayo. Janudin, silakan. Tujuannya Pak, itu kita bisa membedakan karakteristik negara maju, negara berkembang Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, jawabannya luar biasa. Ternyata tadi wajahnya tidak semangat saya lihat di awal nih, tapi sekali menjawab semangat ya. Nanti ada perubahan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya akan tunjukkan ya
peta tentang ya persebaran negara maju dan negara berkembang. Coba teman-teman atau anak-anakku tersayang ini lihat dulu sebentar, mengamati petanya. Oke, saya sampaikan dulu. Nah, ini ya singkat tentang peta persebaran negara maju dan negara berkembang. Kalau kita lihat sekilas di sini, negara maju di warna apa itu negara maju? Badria, negara maju itu warna apa ini negara majunya? Kalau lihat peta itu, negara majunya Amerika, Pak, Amerika Utara, iya, Eropa, Australia, itu termasuk negara maju, Pak. Iya, Badria sudah bisa membaca peta ini dengan baik ya. Ya, Kemudian Pak. coba tadi yang belum kelihatan nih, si Cici kemana ya? Jangan-jangan dia lagi sembunyi lagi nih Cici Saya ini. di sini, Pak. Kalau negara berkembang itu daerah mana yang paling banyak itu kalau lihat berdasarkan peta tersebut? Di negara Afrika, Afrika, Amerika Selatan, Selatan, sama di Asia, Pak. Wah, sudah bisa memahami dari peta tersebut. Baik, terima kasih ya anak-anakku ya, teman-teman semua. Nah, sekarang saya akan sampaikan secara umum dulu materinya. Nah, ini dia. Yang kita bahas ini adalah bicara tentang negara maju dan negara berkembang. Nah, contoh misalnya indikator tentang negara maju dan negara berkembang adalah tingkat pendidikannya. Kemudian pendapatan per kapitanya. Kemudian yang kedua, karakteristik negara maju dan negara berkembang. Ya, adapun karakteristiknya, misalnya pendapatan per kapita yang tinggi itu negara majunya. Kemudian mata pencarian dan pemanfaatan lahan atau masih bergerak di bidang pertanian itu negara berkembangnya. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan bahas pengelompokan negara maju dan negara berkembang. Kalau negara berkembang, misalnya kita ambil contoh di benua Asia, misalnya Indonesia berkembang, Asia, Jepang, ya. Nah, ini yang akan kita bahas dan kita persiapkan supaya ini ya gambaran tentang materi pembelajaran pada pertemuan ini. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membentuk kelompok ya. Betul ya, kelompoknya ada 3 kelompok ya? Betul, Ya. Pak. Betul nggak, Denis? Betul, oke. Baik. Nah, coba cepat. Coba, nah. Masing-masing dulu. Saya beri waktu untuk ke kelompoknya masing-masing. Gerakan cepat, jangan lambat seperti itu. Dwi, aduh. Dwi ini lambat sekali nih jalannya nih. Cepat sedikit Dwi. Ya, begitu. Nah, lincah Dwi ya. Baik, nah. Ada 3 kelompok yang saya bagikan waktu itu. Kita sudah tahu kelompok-kelompoknya masing-masing. Saya percayakan koordinatornya kelompok pertama itu Lalu, kelompok kedua itu Denis, dan kelompok 3 itu Dwi, itu koordinatornya. Nanti silakan mengendal teman-temannya. Nah, kelompok pertama tugasnya itu carilah informasi yang berkaitan dengan karakteristik negara maju dan negara berkembang dari berbagai sumber. Buku boleh, ya. Kemudian HP juga boleh, yang bawa HP. Kemudian nanti buatlah tabel, ya. Tabel dari karakteristik negara maju, negara berkembang. Kemudian kelompok berikutnya, kelompok 2 yang dikoordinir oleh Denis. Nanti ya, Denis dan teman-temannya mencari ya daftar nama-nama negara berkembang di dunia. Kemudian nanti diklasifikasikan seperti yang saya contohkan di awal tadi. Ya, ada perbenuanya, silakan buat tabel. Kemudian kelompok 3 dikoordinir oleh ketuanya Dwi ya, biar Dwi lincah nih nanti ya. Nah, carilah daftar nama-nama negara maju. Tadi kan negara berkembang, sekarang negara maju. Nah, saya beri waktu beberapa menit, ya. Tapi sebelum itu ada yang ingin tanyakan dulu untuk yang berkaitan dengan kelompok ini? Tidak, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya beri waktu beberapa menit saja untuk ya mencari informasi yang berkaitan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, dari wajahnya Pak Janubi sudah selesai nih. Pak, mau nanya. Ya, Maria. Pak, mau nanya. Ya, itu Maria. Indonesia itu negara apa, Pak? Bagus pertanyaannya. Indonesia itu adalah masih negara berkembang. Atau ada yang mau menambahkan? Kenapa kok alasannya Indonesia masih negara berkembang?
Kita Baik, sambil ya, Pak, mencari mohon informasi. menambahkan. Ya, Fitriana, silakan Fitriana. Ya, karena dilihat dari segi pendidikan di Indonesia itu tingkat pendidikan masih rendah, kemudian tingkat kesehatan masih rendah, kemudian pendapatan masih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Oke, terima kasih Fitriana. Bagaimana Damedia, bisa? Makasih Pak. Iya Pak, terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, sudah siap ya untuk diskusi ya? Oh, siap. Oke. Kita mulai untuk kelompok pertama. Ya, silakan koordinatornya adalah Lalu dengan silakan juga sekretarisnya dan kelompoknya. Silakan presentasikan. Ini hasil yang sudah dikumpulkan ke saya yang ini dia contohnya. Oke, silakan dipresentasikan. Terima kasih kesempatannya dari Pak Guru. Ya, izinkan kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaan kami ya, tentang karakteristik negara maju dan negara berkembang yang kami ambil dari berbagai buku, sumber maupun internet. Nah, karakteristik yang kami dapatkan di sini ada 4 karakter. Yang pertama kita mulai dari negara maju. Pendapatan per kapitanya tinggi. Ya. Kemudian laju pertumbuhan penduduknya rendah. 3, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat dan pesat. 4, industri dan jasa menjadi sektor perekonomian utama. Itu yang negara maju. Yang negara berkembang, pendapatan per kapitanya rendah, tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. Ketiga, mempunyai tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat, ketergantungan pada sektor perindustrian pada primer, ya sektor primer. Ya. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Lalu dari kelompok pertama telah mempresentasikan hasil dari pekerjaannya dengan teman-temannya. Ada yang ingin tanyakan untuk kelompok pertama? Teman-teman yang lain dari kelompok lain? Kelompok 2, 3? Dari kelompok 2. Belum ada? Mau nanya. Dari kelompok 2, silakan. Ya. Mau nanya ke kelompok 1. Ini kami bingung. Baik. Temukan di sini pendapatan per kapita tinggi. Nah, Qatar itu salah satu pendapatan tertinggi di Asia. Itu apa yang menyebabkan dari kelompok 1 dapat menyimpulkan apa yang menyebabkan Qatar itu masih masuk ke dalam negara berkembang, padahal secara pendapatan mereka sudah salah satu tertinggi di Asia. Kira-kira begitu kelompok 1. Baik, kelompok 1, terima kasih. Bagaimana? Mau dijawab langsung? Kelompok pertama, alasan kenapa Qatar sebagai negara berkembang. Padahal kalau kita lihat berdasarkan karakteristiknya adalah pendapatan per kapita Qatar adalah sangat tinggi. Ya, siapa yang mau jawab dulu? Sebelum Bapak sampaikan. Ya, silakan kelompok 3. Ya. Saya dari kelompok 3 bersama dengan teman-teman akan menjawab. Jadi ya, Wira, silakan Wira. Kenapa Qatar itu tidak dikatakan sebagai negara maju walaupun pendapatan per kapitanya tinggi? Karena salah satu syarat dari maju dan tidaknya sebuah negara dilihat dari sektor industri yang mereka kerjakan. Nah, sementara kalau di Qatar itu sektor industrinya belum begitu berkembang seperti di negara maju. Jadi mereka belum dikatakan sebagai negara maju. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Ya. Tepuk tangan untuk yang sudah memprestasikan. Tepuk tangan untuk yang sudah menanggapi hasil dari diskusi ini. Semoga diskusi ini bisa dapat diingat oleh teman-teman yang lain ya. Baik, ya. Sekarang Bapak ingin sampaikan bahwa ya dari diskusi tadi ya ada beberapa bagian ya tentang kawasan negara maju, negara berkembang, kemudian karakteristiknya, kemudian ya penjabaran dari masing-masing kelompok. Nah, dari apa yang sudah kita presentasikan tadi ya kira-kira siapa yang mau menyampaikan evaluasinya dulu lah berkaitan yang telah kita pelajari tadi. Silakan. Apa Pak? Enggak. Yang mau menyampaikan evaluasi dari pembelajaran kita hari ini.
Evaluasi. Refleksi, Ya. Pak. Ya. Refleksi, Pak. Ya, refleksi, oke, refleksi. Saya, Pak, refleksi, Pak. Ya, silakan, Bu. Silakan, Damaria. Yang saya tahu dari pelajaran hari ini, saya tahu ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Terus kemudian petanya tadi, saya tahu di mana aja negara maju dan negara berkembang. Jadi nanti kalau saya mau jalan-jalan, bisa ke negara maju aja supaya teknologinya di sana lebih hebat. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik ya. Nah, itulah yang kita pelajari tadi. Nah, tentu banyak ya. Nah, sebagai motivasi, marilah kita ingin melihat, ingin mengenal, ingin mengetahui negara maju atau negara berkembang yang ada di dunia ya. Bukan hanya Indonesia saja, tentu saja punya banyak yang perlu kita ingat dan perlu kita ketahui. Baik, terima kasih apa yang telah disampaikan saya. Dan kita akan persiapkan pertemuan berikutnya. Silakan dipelajari tentang bagaimana hubungan ya bilateral antara negara maju dan negara berkembang. Ya, sebelum saya tutup, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Yakin esok sukses. Geografi, yes, begitu. Oke. Baik, terima kasih. Sekian. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke, baiklah. Terima kasih dengan Pak Turai. Sekarang kita langsung berikan waktu kepada Ibu Pamong, Ibu Vinda untuk menanggapi teaching dari Pak Turai. Kami persilakan kepada Bu Vinda. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ribut ini anak-anak baru istirahat. Baik, terima kasih Bu Cici. Hasil per-teaching dari Pak Turai tadi, langkah yang pertama dilakukan tadi itu memastikan kesiapan siswa kelihatan ya, kemudian memberi persepsi, kemudian motivasi. Saya tadi tidak terlalu perhatikan dengan baik karena ada siswa tadi yang datang bertanya di samping saya, jadi saya tidak terlalu mendengar apakah ada tadi atau tidak. Kemudian saya juga tadi tidak sempat dengar apakah tujuan pembelajaran ke siswa itu disampaikan atau tidak. Kemudian apakah tadi Pak Turai pada saat sebelum proses pembelajaran tadi masih kegiatan tolong apakah disampaikan ke anak-anak apa garis besar kegiatan yang akan kita lakukan? Disampaikan. Oh iya, mohon maaf saya tidak terlalu fokus tadi. Kemudian tujuannya manfaat. Iya. Kemudian kalau kegiatan penutup tadi ada enggak disampaikan penguatan kepada anak-anak setelah anak-anak menyimpulkan hasil diskusi? Ada penguatan tadi, Pak. Oh iya. Berarti tidak ada masalah ya. Artinya langkah-langkah dalam RPP yang sudah dibuat itu berarti sesuai. Nah, mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pindah. Silakan Ibu Cici. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Pindah. Sekarang kami berikan waktu kepada Bapak dosen, Pak Surdi. Kami persilakan, Bapak. Tadi hanya sedikit ya, sekalian di tujuan pembelajaran tadi. Kalau saya tidak salah tadi ikuti semua. Dia tanya, malah tujuan pembelajaran tadi kita tanya kepada siswanya. Kan harusnya tujuan pembelajaran itu kita yang siapkan ya. Atau gimana? Atau sekarang ada perubahan model sekarang? Bisa lihat tadi Pak Turai tanyakan, coba tujuannya apa kita pelajari? Ada Pak Solihin yang bilang tujuannya adalah untuk apa gitu. Biasanya kan di RPP kita sudah buat tujuan instruksional kita, tujuan pembelajaran itu yang kita akan. Makanya tadi ditanya Ibu Vinda karena tidak sempat barangkali dia dengar tadi itu tujuan. Oh iya. Nah, oke, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya betul, tadi saya bertanya sedikit tujuan pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih masukannya. Oke, kembali sama Pak Turai. Fotonya 2. Selanjutnya. Saya. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi saya sudah mencoba untuk meetingnya. Terima kasih masukannya Pak dosen, Bu Pindah, berupa